Kalau Anda mau, Anda pasti bisa. Enyahkan semua ragu, putus asa, dan stres yang tak perlu. Enyahkan semua emosi negatif. Jadilah positif dan optimis setiap detik dalam hidupmu. Maka, Anda akan menggenggam dunia. Sukses berhasil. Jika orang lain bisa, jika saya bisa, Anda pasti bisa. Positif, positif, positif. Salam sukses. Sukses, sukses, sukses. Oke, sejak kapan kamu harus selalu bahagia? Sejak kapan kamu tidak boleh stres? Sejak kapan kamu merasa membutuhkan kalimat motivasi sepanjang waktu? Sejak kapan kamu dituntut untuk selalu berpikir positif? Sejak kapan kamu tak lagi menjadi manusia? Kita hidup di dalam dunia yang sangat beracun, bukan oleh virus, bukan oleh asap akibat industrialisasi atau laju kendaraan bermotor, bukan oleh jamur tai sapi, melainkan oleh ajakan untuk menjadi positif sepanjang waktu. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif dengan menolak emosi negatif. Dengan berpikir positif, mereka menganggap semua masalah dapat dilewati dengan baik. Dan mereka percaya jika dengan selalu positif adalah cara yang tepat untuk mengatasi semua masalah. Fenomena ini tumbuh subur di antara guru-guru gadungan, motivator basi, buku-buku candu, orang-orang kurang terkenal, yang sayangnya semua itu terlalu sering mengisi keseharian kita melalui timeline media sosial. Lalu sejak kapan semua ini dimulai? Mungkin sejak kamu menganggap pamer kekayaan sebagai motivasi, sejak orang-orang dengan Lamborghini, jet pribadi, mantra-mantra, doktrin-doktrin, cerita tragis masa lalu yang bertebaran di seminar-seminar, webinar-webinar, buku-buku, timeline sosial media, YouTube yang berisi ajakan untuk selalu menjadi positif. Mungkin itu semua dimulai sejak kamu menelan utuh-utuh ajakan untuk semangat. Kamu pasti bisa, jangan bersedih, lupakan masalahmu, bahagialah selalu. Berpikirlah positif, jadilah selalu positif. Be positif. Hey, seriusan. Masalahnya hidup tak selalu positif. Kita semua berjibaku dengan rasa sakit, sedih, marah, kecewa, dan beragam emosi negatif lainnya serta pengalaman-pengalaman buruk. Sesuatu yang sungguh tidak enak, tetapi sangat penting dan butuh untuk kita rasakan, alami, dan hadapi dengan jujur dan terbuka. Mari kita simak pembahasan mengenai topik kita kali ini dengan Kang Bahrul Ilmi. Oke, Kang, bisa tolong jelaskan apa itu definisi toxic positivity, terutama hubungannya dengan kesehatan mental kita? Oke, bismillah. Pertanyaan Kang Taat ini bahasannya sangat ngeri sedap. Tapi menarik loh. Karena pembahasan yang tadi ditanyakan oleh Kang Taat itu harus segera kita sadari. Betul. Harus segera kita akui. Iya. Sehingga bisa mempercepat proses memulihkan diri gitu. Begitu. Kita ingin sehat, kita ingin sembuh dengan syarat kita sadar kita sedang sakit. Tuh. Sulitnya kita untuk sembuh, pulih, bahkan membengkak bahasanya tuh. Menambah buruk ya karena kita tidak menyadari kalau kita sedang sakit. Tentang toxic positivity sudah banyak ya para ahli mendefinisikan hal tersebut, membahas, mengkaji lebih dalam dan lebih luas. Hanya saja untuk menjawab pertanyaan dari Kang Taat, ini hasil refleksi diri aja dari apa yang saya ketahui dan saya alami tentang toxic positivity. Toxic positivity itu sebuah kondisi seseorang menolak emosi negatifnya atas kenyataan yang dihadapi dengan cara
ia memaksakan mental untuk bersikap, bertindak, berperilaku secara positif. Begitu. Oke. Memang motif dasarnya itu sudah menjadi tabiat emosi, karena dari tindak tanduk seperti itu tujuannya sih satu, supaya kita terhindar dari sesuatu hal yang berbahaya. Nah, upayanya ya seperti itu, padahal emosi ini kan semacam bayangan mental ya. Saya menamakan bayangan mental karena tidak terlihat tapi sangat berpengaruh dan sangat terasa pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memikirkannya. Gitu. Kalau kita ngebahas sedikit tentang emosi itu makhluk apa sih sebenarnya? Seperti apa emosi itu? Gitu. Saya ambil ya dari kutipan buku Discovering Psychology. Emosi itu didefinisikan sebuah kondisi psikologis yang kompleks, melibatkan di dalamnya itu ada 3 unsur. Yang pertama, emosi itu adanya pengalaman subjektif. Timbulnya emosi tertentu karena ada informasi ataupun bisa dikatakan rekam jejak di masa lalunya. Gitu. Yang kedua, di dalam emosi itu adanya sikap perilaku yang ekspresif, dan yang ketiga, emosi itu berpengaruh pada sisi fisiologis seseorang. Nah, berangkat dari emosi ini akan ada nih semacam bentuk respon. Bisa dikatakan marah, sedih, cinta, hasrat, bahagia, gini ya. Begitu. Oke, Kang. Kalau emosi itu bentuknya seperti bayangan mental, kira-kira cara berkomunikasi ataupun cara bertanya pada emosi itu sendiri gimana, Kang? Seninya itu seperti apa? Kadang ya saya suka ada waktu untuk me time lah. Kayak semacam kita ada waktu untuk diri kita sendiri, untuk pikiran kita sendiri, untuk perasaan kita sendiri. Begitu. Nah, dari sana terkadang apapun kejadiannya yang kita hadapi itu pasti ada respon dari kita. Betul. Bentuknya emosi, dan emosi ini beragam, bercampur aduk. Namun pada dasarnya bahan bakunya itu ada yang mengatakan emosi dasar itu ada 4, ada yang mengatakan emosi dasar itu ada 6 yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Cara mungkin kita harus saya pribadi sih juga masih belajar untuk membiasakan diri bertanya pada diri sendiri dengan seni tertentu gitu. Ya kita bertanya dengan berseni gitu. Seni bertanya pada diri sendiri gitulah bahasanya. Ketika ada emosi, timbul emosi atas apa yang kita hadapin, kita langsung harus bisa menanyakan nih, kira-kira ini emosi apa ini? Saya sedang mengalami emosi apa? Kondisinya seperti apa? Perasaan saya bagaimana? Setelah ada judul bahasanya, setelah ada bisa dikatakan jawaban dari pertanyaan tersebut, ya lalu kita tanyakan ulang lagi nih, kira-kira dari emosi ini hadir setelah kejadian yang saya hadapi ini ngasih pesan apa sih ke kita? Makanya saya ibaratkan tuh kalau udah me time, udah menyendiri gitu. Iya. Saya ibarat tuh kalau ada emosi tertentu bergejolak, saya ibarat kayak kalau pertanyaan keduanya nih, menanyakan ke emosi, pertanyaan keduanya itu ibarat saya itu lagi keluar dari dalam tubuh, lalu di sana saya hanya melihat emosi saya. Di sana saya bakal tahu kira-kira dari emosi ini ngasih tahu apa sih pesan-pesan ke kita tuh. Kita
sedang mengalami kejadian suatu hal yang membahayakan. Lalu di sana ada timbul rasa sedih, emosi sedih atau emosi takut. Maka di sana saya langsung bertanya, dari takut ini sebenarnya ngasih pesan apa sih ke kita? Ke saya tuh ngasih pesan apa? Oh, oke. Dari emosi ini ngasih pesan kalau kita kehilangan sesuatu ini. Kita merasa takut kehilangan sesuatu ini, gitulah contohnya. Oke. Kalau udah tahu atau udah ada jawabannya, lalu pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira di dalam diri kita itu apa yang paling berharga? Kira-kira di dalam diri kita itu apa yang paling bernilai, yang mana hal ini berkaitan dengan emosi yang tadi. Oke, saya sedang takut karena saya merasa takut kehilangan sesuatu hal ini, contoh. Oke, berarti apa yang paling berharga, apa yang bisa dikatakan bernilai di dalam diri kita? Apakah kita tetap pada kondisi takut kehilangan tersebut, ataukah ada yang lebih kita utamakan, ada yang lebih kita perhatikan? Setelah kita dapat jawabannya, ya lalu kita tanyakan ke pertanyaan terakhir, kira-kira nih apa yang harus saya lakukan, langkah sederhana apa yang harus kita atau saya upayakan agar saya bisa berdamai dengan emosi itu, agar saya bisa tidak melawan, tidak menghilangkan, tapi berteman gitu, bisa berkomunikasi dengan emosi itu. Ya itu mah hanya cara dari pribadi sendiri. Mungkin teman-teman punya cara tersendiri pula, cara me time-nya itu, cara kita harus punya waktu untuk bersama pikiran kita, perasaan kita. Begitu Kang Taat. So, bagaimana pendapatmu? Ceritakan pengalaman yang mungkin kamu miliki dengan toxic positivity dan bagaimana itu berakibat buruk bagimu. Dan beritahu saya, sejak kapan video anjuran tentang boleh menjadi negatif justru dapat menjadi hal yang positif bagimu.